Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Saya hormati kegiatan sebenarnya. Saya hormati Bapak Ibu semuanya hadir pada malam yang berbahagia ini. Dan kalau bersilakan di SPDI Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya mendapat syafaat yang dimaksud dalam amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tidak memanjangkan kelima, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Andi Adwi SPDI dengan judul keberkahan dalam makan sahur. Kepada Ustaz Wahid kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengurus beserta panitia Ramadan, kemudian yang saya muliakan alim ulama cantik pandai yang ada di masjid kita malam hari ini, kemudian Bapak Ibu jemaah tarawih yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anak kita yang kita banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah masih memberi kita nikmat sehat di malam yang keempat di bulan Ramadan ini. Kemudian kita berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah semoga kesehatan kita ini Allah berikan dan dapat pula kita gunakan untuk mengisi qiyam Ramadan dan siamnya Ramadan. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang sangat cinta kepada kita umatnya, dan hendaknya kita juga betul-betul cinta kepada beliau. Dengan bagaimana? Tentu kita dengan menjalankan segala sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang rahmati Allah, tausiah singkat menjelang tarawih ini yang mana diberikan judul tentang keberkahan dalam makan sahur. Kita Allah perintahkan puasa, dan puasa ini, perintah puasa ini tidak ada perintah ibadah lain yang paling tegas Allah tekankan selain daripada perintah puasa. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dah hafal oleh kita tuh.
Kita Allah perintahkan berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari kita juga melakukan puasa. Tapi kalau perintah ibadah lain tak ada seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, umrohlah kamu sebagaimana umroh orang yang terdahulu, tak ada. Wahai orang yang beriman, zakatlah kamu sebagaimana zakat orang yang terdahulu, tak ada. Tapi di puasa Allah tekankan betul, wahai orang-orang yang beriman, puasalah kalian sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Jadi puasanya Bapak Ibu bukan hal yang baru, bukan sama awak aja Allah perintahkan, sama orang-orang yang terdahulu. Di dalam kisah surah Anbiya itu hampir semua para nabi itu dia melakukan puasa. Dan manusia juga Bapak Ibu, binatang pun puasa. Ular kalau juga berganti kulit 40 hari 40 malamnya puasa. Apalagi kepompong, kalau ingin jadi kupu-kupu ulat itu, dia puasa 7 hari 7 malam, baru dia berubah jadi kupu-kupu. Ayam yang sedang nerang, dia puasa selama 21 hari. Kalau lahnya tak asyik keluar dia cari makan, ketika dia nerang tu ada jadi dia sangin tu. Jadi kalau ada lah di antara awak bapak-bapak, ibu-ibu yang tak puasa, berarti kalah daripada binatang. Nah, kembali kepada judul tadi, yang mana keberkahan dalam makan sahur. Apa itu berkah? Berkah itu ialah bahasa Arab yang diindonesiakan, karena tidak ada padanan kata yang cocok, yang pas dengan arti berkah itu, maka bahasa Arab itu yang dibuat langsung Indonesia. Berkah jadi barokah. Begitu tinggi artinya itu Bapak Ibu. Kalau Allah menurut kamus bahasa Indonesia, ahli bahasa mungkin yang paling mendekati arti barokah itu ialah membahagiakan. Membahagiakan. Jadi bahagia itu artinya barokah. Contoh, duit kita banyak, tapi anak narkoba, lain barokah. Duit banyak, tapi anak narkoba, sekolah tak selesai, nakal minta ampun, tak barokah. Rumah kadang agak tinggi, tapi tetangga sekelilingnya tak ada yang suka, yang senang dengan awak, dengan kata rumah yang besar itu. Lengkap fasilitas, ada kolam renang di dalam itu, tapi tetangga sekeliling kita membenci kita, tak barokah. Jadi yang barokah itu duit pas-pasan, tapi anak pintar-pintar, soleh, soleha. Duit pas-pasan, tapi ketika kita ingin ibadah umroh, ada untuk membayar umroh itu. Barokah. Kerjanya hanya kuli bangunan, tapi dia bisa umroh. Bukan dia sendiri, anak istrinya bisa dia umroh. Kalau logika kita mungkin masuk akal. Tapi itulah yang dikatakan salah satunya ciri barokah itu Bapak Ibu. Begitu juga rumah kecil, tapi orang selalu senang dengan dia, dia hormati dia, barokah. Jadi keberkahan inilah yang kita cari di dalam hidup ini Bapak Ibu. Untuk apa kita banyak uang tapi tak barokah? Biarlah uang banyak tapi barokah. Nah itu, sakit uang tak, sudahlah sakit tak ada barokah, kacau Bapak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sahur ini yang kita cari adalah barokah.
Kapan waktu sahur itu? Waktu sahur itu lebih kurang 20 menit atau 30 menit sebelum waktu subuh, sebelum masuknya waktu subuh. Kalau lagi ini subuh jam 5 lewat bagusan lewat 6, berarti lebih kurang setengah 5 lewat 6, itulah waktu sahur sampai menjelang subuh. Maka kata Rasulullah, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahur, makan sahurlah kalian, maka sesungguhnya di waktu sahur itu ada barokah. Jadi kalau makan jam setengah 3 belum sahur lagi tuh, semua aja makannya 10 ya, belum dapat barokahnya. Makan jam 3 kan biasanya di masjid, di musola ya kan jam 3 atau setengah 3 mulai itu. Yang tinggal di masjid, penjaga masjid mengimbaukan sahur. Belum sahur dulu. Tapi mengingatkan mungkin ibu-ibu yang akan menyiapkan makanan, masakan yang mungkin akan memanaskan masakan atau membuat dulu. Itu perlu ingatan. Tapi yang sahur yang dikatakan Rasulullah itu adalah waktunya 30 menit sebelum waktu subuh. Itulah waktu sahur. Kadang banyaklah waktu nak mau sahur tuh. Sahur tuh bukan masalah kita sanggup puasa atau tidak. Ada tak sahur pun kuat puasanya. Nah itu. Tapi barokahnya tadi yang kita ambil. Barokahnya. Ibu-ibu apa nak sahur bu? Kamu diet? Nggak bisa. Kalaupun tak akan makan sahur itu, tapi kata Rasulullah, jur'atu mimma, seteguk air jadilah yang namanya sahur. Tetap kita lakukan untuk mengambil barokah. Apa berkah sahur itu? Yang pertama, berkah fisik kita. Orang yang sahur menjelang subuh 30 menit sebelum subuh itu, dia akan kuat dibandingkan orang yang nak sahur ketika siang harinya. Kuat fisiknya. Maka kalau orang nak sahur loyo dia, kalau dah loyo tak semangat, berarti apa lagi? Lesu saja di siang harinya. Bagaimana mau ibadah? Mau mana kita mau baca Al-Quran? Tapi kalau kita itulah berkahnya fisik dari sahur itu, kita untuk menambah semangat kita beribadah di siang harinya. Baca Quran, duha, dan sholat berjamaah. Sampai itu. Jadi orang yang sahur, maka dia akan dapat barokah. Ketika kita tak sahur, maka kehilangan satu barokah. Yang kedua, kekuatan mental. Berkah sahur itu kekuatan mental kita, Bapak Ibu. Ketika kita bersahur, kita berniat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hasri sanati lillahi ta'ala. Niat kita ucapkan dengan lidah kita, kemudian ditekan oleh hati kita dan direkam oleh otak kita, itu tercamkan ke seluruh tubuh kita itu, Bapak Ibu. Itulah berkahnya, kekuatan mental kita itu. Jadi niat di hati tadi diprogram oleh otak kepala kita. Maka tidak heran ketika kita siang, seorang yang merokok berat, yang putih boleh merokok siang itu, kalau tidak puasa, tiba puasa dia sanggup dari pagi dia sampai bukan tak merokok misalnya. Padahal dia cenderung berat. Kenapa bisa? Karena niat tadi. Tekanan dari niat tadi instruksikan oleh Allah kepada semua anggota tubuh kita itu, bisa kita berhenti merokok. Bayangkan kalau inginlah orang yang merokok itu untuk berhenti merokok, dengan niat saja dia bisa berhenti. Tapi kan banyak dalilnya orang tua, Bapak Ibu. Daripada berhenti rokok, berhenti makan.
biarlah dia berhenti makan. Betul tu kalau ahli rokok tu. Tapi dengan niat puasa dari pagi sampai sore bisa tak merokok. Apalagi satu lagi orang yang akut. Kalau aku Bapak Ibu sebelum mau pergi ngajar pagi itu aku harus makan dulu. Kalau tidak naik asam lambung, walaupun sesuap. Tapi dengan puasa tak ada sampai sore pun masih kuat kita. Begitulah hebatnya kekuatan mental yang ditimbulkan daripada niat puasa tadi. Orang yang asam lambung tak naik-naik asam lambungnya ketika puasa, sehat dia. Kenapa? Karena kekuatan mental daripada niat di waktu sahur tadi, barokah di waktu sahur. Apalagi keberkahan di waktu sahur itu. Di waktu sahur itu kita mendapatkan doa dari Allah dan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang bersahur. Bayangkan Bapak Ibu, kita sering minta orang pergi umroh, doakan kami ya, cepet kami sampai ke situ. Ada orang yang pergi haji, doakan juga kami supaya kami bisa berhaji. Sekarang di bulan Ramadan ada doa yang mendoakan kita, siapa? Malaikat yang tak pernah berbuat dosa walaupun sekejap mata. Dia yang mendoakan kita yang bersahur itu Bapak Ibu. Nak mau kita ngambil, Allah turunkan rahmat dengan kepada orang yang bersahur. Malaikat doakan kita akan kebaikan-kebaikan kita dengan hanya melakukan sahur saja. Apalagi keberkahannya? Waktu sahur itu ialah waktu yang diberkahi Allah. Di dalam hadis qudsinya, Allah turun ke langit bumi, kemudian Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam akhir, yaitu maka di waktu sahur tadi Bapak Ibu, menjelang subuh. Apa Allah berfirman, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta aku beri, siapa yang minta ampun akan aku ampunkan, kata Allah. Kapan itu terjadi? Di waktu sahur. Maka ketika kita sahur itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar makan, bukan hanya makan saja. Selama ini mungkin pikiran kita sahur, makan. Tapi waktu sahur itu adalah waktu yang paling utama. Makanya sebaik-baik kita itu, sebaik hendaknya kita pagi, kita makan dulu. Selesai makan menjelang waktu subuh itu, minimal sebelum imsak kita dah selesai makan, kita gunakan untuk istighfar pada Allah SWT sampai azan subuh, sambil menunggu waktu subuh. Makanya ketika waktu sahur kita usahakan wudu. Setelah makan kita istighfar berbanyak pada Allah, mohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita selama ini. Karena kita ni tak ada yang tak berdosa. Hampir tiap hari mungkin kita lakukan dosa. Maka bulan yang penuh berkah yang Allah datangkan, yang sampai kita kepada bulan ini, yaitu bulan Ramadan, maka mari kita gunakan untuk mohon ampun itu. Yang paling utama di waktu sahur tadi Bapak Ibu yang rahmati Allah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, oleh karena itu selagi Allah beri kesempatan kita untuk menikmati Ramadan tahun ini, marilah kita isi dengan Ramadan ini dengan memperbanyak amal, memperbanyak permohonan ampun kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah seperti waktu sahur tadi. InsyaAllah kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita keluar nantinya di Ramadan ini mendapat predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa hendaknya. Amin ya rabbal alamin.